kami lagi di Puskesmas Cimareme bersama dengan Ibu Tina dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mengadakan penyuluhan mengenai influenza. Dan kalau misalkan teman-teman atau yang ada di sana pengen datang ke sini, silakan. Kita akan berbagi informasi mengenai influenza hari ini untuk pencegahannya. Hari ini Kamis tanggal 21 Ya. 1 November ya. Ya, jangan lupa datang ya. Jangan lupa subscribe Bu Tina. Ke Puskesmas Cimareme, datang juga berobat ke sini, oke? Dadah. Saya sendiri yang akan memimpin, izinkan saya memimpin cara muslim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Tuhanku, bimbinglah acara penyuluhan ini agar berjalan dengan lancar. Berkahilah dan penuhilah penyuluhan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhirnya. Amin. Baik, sebelum kita akan langsung mulai ke acara intinya. Materi penyuluhan ini akan berjudul influenza atau flu yang akan langsung dibacakan oleh teman saya, yaitu Ruth Megawati Esker. Baik, Ibu dan Bapak, di sini saya akan membagikan informasi seputar influenza. Punten mungkin boleh. Jadi influenza itu apa? Influenza itu adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus influenza yang masuk ke dalam tubuh kita. Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama, bisa melalui udara. Jadi ketika ada seseorang yang terkena virus ini, kemudian orang tersebut batuk atau bersin tanpa menggunakan cara yang baik. Jadi kalau misalnya kita batuk atau bersin itu, alangkah baiknya menggunakan lengan tangan. Jadi batuk ini itu akan lebih baik dibanding kita langsung batuk tanpa menutup itu. Jadi ketika seseorang yang batuk tanpa menggunakan etika batuk yang baik, kemudian air liur tersebut kan sudah tercemar di udara, sehingga udara sudah terinfeksi, terkontaminasi. Nah, kemudian kita hirup itu udara, virus itu bisa masuk ke tubuh kita. Yang kedua adalah menyentuh atau memakan hewan yang terinfeksi virus. Jadi seperti contohnya itu ada unggas yang kita kenal dengan flu burung. Nah, ketika unggas itu terkena flu burung, kemudian kita bersentuhan dengan unggas tersebut, ataupun kita memakan dagingnya yang belum matang, yang dimasaknya belum matang, itu kita bisa terkena virus itu juga. Yang ketiga, tidak mencuci tangan secara teratur. Jadi tangan itu adalah media yang paling gampang untuk virus dan bakteri itu ada. Ketika kita bersalaman dengan orang lain, ataupun kita memegang apapun, itu selalu ada saja bakteri atau virus yang ada di tangan. Jadi alangkah baiknya untuk kita selalu mencuci tangan. Tanda dan gejala influenza ini apa aja? Yang pertama itu ada demam secara tiba-tiba. Yang kedua batuk, biasanya itu batuk kering. Yang ketiga itu ada sakit kepala. Yang keempat itu nyeri otot atau biasa ibu-ibu pegal-pegal gitu, gampang pegal. Selanjutnya adalah lemas. Selanjutnya Bapak Ibu biasa gampang lelah dan hidung yang berair. Pengobatan yang dapat dilakukan apa saja? Yang untuk di rumah salah satunya istirahat yang cukup. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Yang ketiga, makan makanan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, bisa juga dari sayur seperti brokoli dan buah-buahan lainnya. Selanjutnya bisa untuk vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi dapat dikonsultasikan ke klinik pelayanan terdekat. Selanjutnya, ketika kita sudah terlanjur kena virus tersebut, terus kita merasakan nyeri tenggorokan, kita dapat mengurangi dengan berkumur dengan air garam. Bagaimana penyakit ini ditularkan? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bisa melalui udara dan juga berjabat tangan. Jadi ketika seseorang yang kita bersalaman, kemudian tapi orang tersebut terkena virus ini, selanjutnya kita memegang hidung atau mulut atau mata sebelum mencuci tangan, virus ini itu bisa menyebar.
Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama ada vaksinasi yang bisa dikonsultasikan ke klinik pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini untuk menghindari bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada di tangan masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Yang keempat, kita membersihkan benda-benda yang sering dipegang banyak orang, seperti kalau di rumah itu pintu ataupun benda-benda meja atau apa. Selanjutnya, misalnya bapak dan ibu makan atau minum, biasa kan kita suka nyobain yang punya orang. Nah, ketika orang tersebut terkena virus ini, itu virus juga bisa kena ke kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anya Tefani S. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, ini ada peragaan cara inhalasi pernafasan. Apa sih tujuan dari inhalasi pernafasan itu? Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak atau lendir yang ada di dalam kita, tenggorokan kita. Kan biasanya suka susah ya, jadi nafas kita juga jadi berat, jadi susah nafasnya. Nah, salah satu cara ini bisa kita lakukan di rumah dengan mudah, mau waktu kapanpun bisa kita coba karena aman dan gampang juga bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya kita siapkan dulu apa aja. Yang pertama handuk. Yang kedua baskom yang berisi air panas ya ibu-ibu. Nah, setelah itu ada aromaterapi. Misalnya kita menggunakan kayu putih aja yang gampang kita cari, yang biasa kita pakai juga. Lalu yang pertama itu kita campurkan air panas. Campurkan air panasnya ke dalam baskom. Ini maaf ya, baskomnya terlalu kecil. Mangkok kalau ini ya. Baskom yang berisi air panas. Nah, lalu kita campurkan 2-3 tetes minyak kayu putih aja ya Bu. Kita teteskan. Nah, 3 tetes aja. Nanti kan ada, kalau air panas tuh menguap ya, ada embun-embunnya. Nah, embun-embunnya itu kita siapkan anduk. Anduknya kita ginikan Bu. Kita tutup kepala kita ke anduk supaya si uap-uapnya itu tidak kemana-mana. Langsung kita hidup seperti ini. Kita hidup seperti ini selama 5-10 menit. Nah, setelah itu kita kan merasa lega, merasa ini kan dahaknya udah cair tuh, udah encer. Nah, lalu kita keluarkan ini mana? Bisa dibatukin ya ibu ya, bisa dibatukin. Nah, seperti itu aja cara inhalasi sederhana di rumah, bisa digunakan, bisa dilakukan oleh anak-anak juga, asal dibimbing oleh orang tuanya supaya tidak kena air panasnya begitu. Baik, sekian aja dari saya. Kita lanjutkan oleh teman saya. Baik ibu-ibu bapak-bapak, tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu influenza atau flu atau bisa disebut pilek. Nah, di sini ibu-ibu bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Apa sudah mengerti semua? Pak, kalau misalnya jawabannya benar, saya akan ada sedikit hadiah buat ibu-ibu bapak-bapak. Bisa ya? Gampang kok pertanyaannya. Buat ada yang nggak ditanya? Mau ditanya? Nggak ada. Ya baik, saya akan nanya aja. Gampang kok pertanyaannya buat ibu yang di sini aja. Tadi kan teman saya sudah. Oh, boleh. Alamat kampung Cibatu ada 1/6. Bertanya, ibu suka keluar itu lendir dari hidung, apa itu bisa pakai tetangga? Jadi pertanyaan ibunya tadi, cucunya ibu suka keluar lendir katanya. Bisa nggak pakai terapi inhalasi yang tadi? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab.
Jadi kalau misal terapi ini itu cocok digunakan atau dilakukan pada orang-orang yang misalnya hidungnya mampet ataupun keluar lendir. Jadi kalau misalnya keluar lendir ya pasti banyak lendir ya Bu yang di dalam saluran pernafasannya. Terapi ini bisa dilakukan sehingga susu ibu tidak merasa hidungnya mampet lagi. Terima kasih. Oh iya boleh. Kan ibu tadi bilang kalau susu harus banyak makan vitamin C ya. Nah, gimana kalau seandainya orang tua tuh tapi mau memakan vitamin C itu ada lambung, penyakit lambungnya kan nggak boleh ada masa-masanya gitu. Itu ada pertanyaan saya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita punya lambung, terus bagaimana untuk mengkonsumsi vitamin C? Yang vitamin C itu di mana asap. Yang pertama, kalau untuk mengkonsumsi jeruk, alangkah baiknya sebelum ibu-ibu makan atau minum jus jeruk, makan nasi sebelum terlebih dahulu. Jadi lambungnya udah terisi dulu nih dengan makanan nasi gitu. Jadi sudah terlapisi sehingga tidak menyebabkan nyeri lambung. Atau bisa makannya tadi sayuran ada brokoli. Kalau misalnya dicampur juga nasi pakai brokoli. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang influenza? Iya saya. Sini deh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Wartika. Alamat Kampung Pasir Gombong, Desa Cimerang, RT 02 RW 7. Yang saya mau tanyain, Bu, ini cucu saya meler. Terus apa bisa caranya pakai itu? Ya itu aja. Pakai apa? Cara inhalasi sederhana. Asik. Baik Bu, terima kasih. Saya akan bantu jawab. Tadi pertanyaannya sama pertanyaan yang Ibu pertama. Nah, anak Ibu bisa digunakan dengan cara inhalasi sederhana itu asal dalam bimbingan ibu didampingi, karena itu kan pakai air panas. Nah, biasanya kan anak-anak susah tuh ngeluarin si lendirnya, suka diisep lagi gitu kan. Nah, supaya anaknya nggak sesek, anaknya lendirnya karena sesak juga kan ada, makanya bisa digunakan cara ini bisa digunakan. Misalnya dedenya udah sesek, boleh deh ayo kita ini aja inhalasi sederhana aja, karena itu sangat gampang dilakukan di rumah. Jadi jawabannya bisa Bu. Terima kasih. Oh ya, ada juga Bu tambahannya, ketika sudah inhalasi sederhana itu jangan lupa tepuk-tepuk pundaknya seperti gini nih, dari atas ke bawah biar si lendirnya ke atas. Ditepuk-tepuk ya si anaknya, soalnya nanti biar sesek dan lendirnya itu bisa keluar ke atas, jadi kita bisa buang gitu Bu. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Nah, sekarang saya mau evaluasi dari materi ini. Saya mau bertanya kepada ibu bapak, jika ibu bapak bisa menjawab, saya akan berikan hadiah. Pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, tadi apa sih tanda gejala influenza atau flu atau bisa disebut pilek? Ada yang bisa jawab? Tanda dan gejala kalau misalnya dede-dedenya lagi kerasa pilek tuh biasanya dede-dedenya gejalanya apa sih? Nah, angkat tangan, ada yang bisa jawab? Boleh. Selain itu pusing, badan terasa lemas, yang terasa pegal. Gimana, benar gak teman-teman? Benar, oke langsung saja kasih hadiahnya. Kepada ibu siapa namanya Bu? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Oke, selanjutnya
Tadi kan teman saya sudah memperagakan cara inhalasi sederhana. Nah, saya ingin bertanya, apa sih alat-alatnya untuk terapi tersebut yang bisa dipraktekkan ibu atau bapak di rumah? Siapa yang bisa? Oke, boleh. Nah, apa aja alat-alatnya di rumah yang buat handuk, yang kedua esmos di bawah, sama air panas. Ya. Oke, bener ya teman-teman? Oke, kasih aja langsung hadiahnya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah memperhatikan selama penyuluhan ini. Sebelum acara penyuluhan ini kita tutup, teman saya akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Anya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita tutup, mari kita